Dalam demokrasi elektoral, terpeleset lidah dapat berdampak fatal. Ya, kehilangan simpati hingga dihujani caci maki, politisi pemula mungkin tidak sadar bahwa masyarakat selalu mengamati tindak tanduk serta ucapannya. Repot jadinya bila jam terbang belum mumpuni namun sudah tampil di panggung politik tingkat tinggi. Mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saing terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Caleg Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, akhirnya meminta maaf setelah pernyataannya mengenai dinasti politik memicu aksi unjuk rasa. Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri menanggapi santai ujaran Ade. Bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kayak gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti. Sejumlah pernyataan yang muncul dari kubu Prabowo Gibran belakangan tengah jadi sorotan. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka misalnya, mengakui kesalahannya mengenai asam sulfat. Kalau bukan asam sulfat, Saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ya. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Selain gaduh pernyataan Ade Armando, Gibran juga memicu kegaduhan dengan pernyataannya tentang pemberian asam sulfat untuk ibu hamil. Ini harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Saat republik ini berada di persimpangan bonus atau bencana demografi, kesehatan ibu hamil dan janin merupakan salah satu isu penting di negeri ini. Apalagi tingkat stunting juga masih menghantui. Capres nomor urut 1 memahami penanganan stunting tidak pada usia sekolah, melainkan sebelum ibu hamil, yakni memperhatikan asupan yang dikonsumsi, mulai dari zat besi yang diperoleh dari daging-dagingan, yodium, serta asam folat. Tangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Menjelang Pilpres 2024, KPU akan menggelar debat capres dan cawapres sebanyak 5 putaran dengan beragam tema pembahasan. Debat pertama akan digelar Selasa depan, 12 Desember 2023. Debat pertama akan mengangkat isu perlindungan HAM, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Semoga saja tidak ada yang lidahnya terpeleset ketika berbicara di hadapan berjuta-juta rakyat Indonesia. Menurut Koalisi Indonesia Maju, paslon yang didukungnya akan mampu menunjukkan kemampuan karena masih tersedia banyak waktu. Pertanyaannya, mampukah tim sukses memoles cawapresnya? Pemilu masih panjang, bulan Februari. Artinya masih banyak Pak, forum. kami menyikapi seperti itu gimana Pak? Mas Gibran banyak yang nasihat juga nggak Pak atas saran-saran gitu ke itu kan beberapa kali bukan satu kesempatan saja Pak. Ya tentunya banyak hal yang akan dibahas, jadi tenang saja. Artinya dari evaluasi ya Pak ya sebelum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.